Baik, saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam mata pelajaran fikih ya. Sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sholat Jumat. Nah, jika kita minggu lalu kita telah mempelajari tentang sholat berjamaah dan sholat munfarid, maka pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sholat Jumat. Dalam materi pokok sholat Jumat kali ini ada beberapa poin-poin penting yang harus kalian pahami, harus kalian garis bawahi, dan bila perlu kalian catat di buku catatan kalian masing-masing ya. Untuk poin yang pertama yaitu pengertian sholat Jumat. Yang kedua dasar hukum dan hukum melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga syarat sah sholat Jumat. Dan yang terakhir adalah sebab diperbolehkannya untuk tidak sholat Jumat. Ya, kembali ke poin yang pertama yaitu tentang pengertian sholat Jumat. Apakah di sini ada yang mengetahui apa itu sholat Jumat? Baik, jika kalian belum mengetahuinya, saya akan menjelaskan pengertian sholat Jumat. Kalian bisa mencatatnya di buku catatan kalian masing-masing ya. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada hari Jumat di waktu sholat zuhur dan sebelumnya didahului dengan 2 khutbah. Bagaimana? Paham ya? Saya ulangi, sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada hari Jumat di waktu sholat zuhur dan sebelumnya telah didahului dengan 2 khutbah. Sampai di sini paham ya? Kemudian yang kedua yaitu dasar hukum. Dasar hukum sholat Jumat ini banyak sekali kita jumpai di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis ya. Namun di sini saya akan menyebutkan satu dasar hukum saja, yaitu dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Kalian bisa melihat di buku kalian masing-masing, surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, jadi sudah jelas dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum melaksanakan sholat Jumat. Hukum melaksanakan sholat Jumat ini adalah fardhu ain bagi laki-laki atau pria dewasa yang telah balik dan merdeka, dan mereka menetap di suatu tempat tertentu. Jadi bagi para perempuan, para orang-orang sakit atau anak-anak di bawah umur, mereka belum wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang poin yang ketiga yaitu syarat sah sholat Jumat. Di dalam buku ini ada beberapa syarat sah sholat Jumat. Yang pertama yaitu sholat Jumat dianggap sah apabila diadakan di daerah pemukiman, baik di desa maupun di kota, dan tidak sah dilakukan di ladang atau yang bukan tempat penduduk menetap. Kemudian yang kedua yaitu dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Di sini dijelaskan bahwa hadis riwayat Bukhari yang artinya dari Ibnu Umar diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sholat Jumat ketika matahari tergelincir. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga yaitu dilaksanakan secara berjamaah minimal 40 orang beserta imam, bilal, dan khotibnya.
Untuk syarat yang ketiga ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha ya. Namun di Indonesia umumnya yaitu memakai pendapat mazhab Imam Syafi'i. Di pendapat yang lain dijelaskan bahwa syarat sah sholat Jumat itu ada yang menjelaskan hanya 12 orang dan ada yang menjelaskan bahwa 4 orang saja sudah sah. Kemudian syarat yang keempat yaitu dilaksanakan setelah khutbah, dan ini merupakan perbedaan sholat Jumat dengan sholat hari raya, baik hari raya Idul Adha maupun hari raya Idul Fitri. Jika sholat hari raya dilaksanakan sebelum sebelum khutbah, maka sholat Jumat ini dilaksanakan setelah khutbah. Kemudian yang keempat yaitu sebab diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Ini merupakan penggugur kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama sakit. Sakit di sini memang jika dengan sakit tersebut kita tidak bisa pergi ke tempat dilaksanakannya sholat Jumat. Kemudian yang kedua yaitu musafir. Nah, musafir itu adalah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh ya. Ini berkaitan dengan hukum melaksanakan sholat Jumat. Nah, tadi salah satu hukum melaksanakan sholat Jumat adalah jika seseorang tersebut memang bermukim di suatu tempat tersebut. Nah, sedangkan musafir itu adalah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, otomatis tidak sedang bermukim di suatu tempat. Demikian tadi penjelasan tentang materi sholat Jumat ya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, silahkan. Saya kira sudah jelas semuanya ya, karena tidak ada yang bertanya. Sebelum saya memberikan soal tes atau soal latihan untuk kalian, saya akan sedikit mereview apa yang saya sampaikan tadi ya. Sholat Jumat, pengertian sholat Jumat tadi apa? Ya, pengertian sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari Jumat di waktu zuhur dan dilaksanakan setelah 2 khutbah. Kemudian dasar hukum sholat Jumat dasar hukum sholat Jumat terdapat pada Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Hukum melaksanakan sholat Jumat tadi adalah fardhu ain bagi seseorang lelaki yang sudah balik, sedang merdeka dan sedang berada di bermukim di suatu daerah atau suatu tempat. Kemudian syarat sah sholat Jumat tadi ada 4. Yang pertama yaitu dilaksanakan di suatu permukiman baik di kota maupun di desa. Kemudian yang kedua dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Yang ketiga adalah berjamaah minimal 40 orang, itu menurut Imam Syafi'i. Kemudian yang keempat yaitu dilaksanakan setelah khutbah. Kemudian poin yang keempat, sebab diperbolehkan tidak sholat Jumat atau hal yang menggugurkan kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama tadi adalah sedang sakit, dengan catatan sakitnya itu memang sedang sakit parah sehingga kita tidak bisa mendatangi tempat sholat Jumat tersebut. Kemudian yang kedua seorang musafir. Nah, tadi seorang musafir ini merupakan orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, yang ini ada kaitannya dengan hukum melaksanakan sholat Jumat. Sudah jelas ya teman-teman semuanya. Setelah ini nanti saya akan memberikan soal latihan untuk kalian kerjakan
berhubung waktunya sudah hampir habis, kalian bisa mengerjakannya di rumah atau dibuat PR ya, minggu depan dikumpulkan. Dan untuk pelajaran minggu depan kita akan masih membahas tentang sholat Jumat, namun yang dibahas adalah rukun sholat Jumat, kemudian tata cara sholat Jumat, dan yang terakhir adalah kita mempraktikkan sholat Jumat. Jadi sebelum mendapatkan penjelasan dari saya tentang materi minggu depan, alangkah baiknya kalian mempelajari sendiri di rumah dulu ya. Saya kira itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keberkahan ilmu kepada kita semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah menyelesaikan pembelajaran tentang sholat Jumat. Akhiran billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.